warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti haul ab hari masa untuk kebutuhan jemaah. Dengan semangat tinggi, para relawan dari berbagai usia, baik pria maupun wanita, tanpa kenal lelah, berkolaborasi untuk menyiapkan hidangan dan mengatur jalur agar acara berjalan lancar. Semua dilakukan dengan senyuman, canda tawa, serta ketulusan, meski mereka harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta harta untuk menjamu jemaah. Fasilitas-fasilitas untuk jemaah seperti penginapan, pengisian bahan bakar, bengkel, dan ojek semuanya diberikan secara gratis. Pemerintah Kabupaten Banjar turut berperan dalam melibatkan. Dan selain ada makanan minuman yang disiapkan di kawasan ini ya, kawasan Gang Bersama, Gang Mahabah ini, yang tidak kalah pentingnya adalah para jemaah disiapkan toilet atau WC gratis ya. Bisa lihat teman-teman, antrian toilet ini disiapkan toilet, tapi antrinya juga cukup luar biasa ya, karena memang ada ribuan jemaah sehingga toilet-toilet ini kalau ingin ke toilet harus antri, harus betul-betul tertib ya. Jadi ada beberapa WC atau toilet yang disiapkan untuk para jemaah ini juga ada ya. Nah ini toilet juga yang antri juga nih, ada banyak sekali antri, makanya harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Gang ini khusus laki-laki, makanya toiletnya juga bisa sama-sama untuk laki-laki ya, tidak tercampur. Kita terus menyusuri gang ini adalah gang yang terdekat dengan Kubas Kumpul dan tidak memungkinkan lagi bagi jemaah untuk masuk ke Kubas Kumpul. Minuman gratis selalu tersedia ya, selalu tersedia hampir di semua titik, di semua tempat ada saja yang menyediakan minuman ya, baik itu air mineral maupun air olahan ya, baik itu kopi atau es ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini daerah Kubah ya, daerah Kubas Kumpul yang penuh sekali dengan jemaah yang akan mengikuti haul Kubas Kumpul. Sebetulnya pihak panitia tidak menyebutnya sebagai haul ya, jadi ini adalah momen rutin 5 Rajab setiap malam Senin ya, momen rutin 5 Rajab setiap malam Senin. Tapi sekali lagi itu adalah bertepatan dengan wafatnya ulama besar Kalimantan Selatan, ulama besar yang dicintai oleh umatnya, yaitu Guru Kumpul atau Abah Guru Jaini Abdul Ghani ya. Jadi Abah Ijai, Guru Ijai sebutannya, yang kemudian lebih akrab dengan Guru Kumpul, karena memang kawasan ini namanya adalah kawasan Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini para jemaah laki-laki sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti garis soft yang sudah ditentukan, karena dalam hal nanti selain udah mulai dari zuhur berjamaah ya, asar berjamaah, dan berikutnya nanti sholat maghrib, dan puncak haulnya dilakukan berdoa setelah sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah dan selesai ya. Jadi hanya itu sebetulnya ya, doa bersama setelah maghrib sampai isya. Tapi itu tadi, walaupun momennya hanya beberapa jam ya, bahkan tidak sampai 1 jam sebetulnya, tapi kepadatan di Sekumpul ini sudah ada sejak tanggal 1 Januari 2025 atau sejak tahun baru 2025. Luar biasa ya teman-teman, magnet dari Guru Sekumpul ini sangat dahsyat ya. Bagi sahabat semua yang mungkin sudah pernah mengikuti haul Guru Kumpul atau bahkan saat ini sedang mengikuti haul di Guru Kumpul, boleh dong kirimkan sarannya, kirimkan komentarnya. Apa sih yang menyebabkan teman-teman semua itu rela jauh-jauh datang ke sini? Ada apa sebetulnya? Supaya kita jadi tahu nih, apa sih yang dirasakan teman-teman kok sampai
sebegitunya ya, segitu apa ya, kok segitu berjuangnya, segitu ngototnya mengikuti haul Gurus Kumpul ini. Saya pun masih belum mendapatkan jawaban yang apa ya, belum banyak mendapatkan jawaban yang gimana gitu. Umumnya ya berharap berkah ya, umumnya karena memang cinta sama Abah Gurus Kumpul, itu jawaban-jawaban yang muncul ya. Tapi mungkin ada jawaban-jawaban lain yang teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, apa yang menyebabkan teman-teman semua rela ya jauh-jauh dari luar kota, bahkan dari Pulau Jawa ke sini. Apa sih sebabnya ya? Kan boleh dong ya menuliskan, walaupun tentu saja di video ini juga pasti ada yang komentar-komentar yang tidak setuju, mengomentari hal-hal yang dianggap ini kurang positif. Ya monggo ya, kita adalah negara demokrasi, tapi tetap mari kita berkomentar yang bijak, berkomentar yang sopan, tidak menyakiti, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling membenci, tapi mari kita berdiskusi dengan sehat ya, sampaikan semuanya dengan santun, dengan baik, karena kita yakin ya Rasulullah menjadi perantara, menjadi Rasul dari Allah adalah untuk menebar kebaikan, bukan untuk menebarkan kebencian ya teman-teman. Rasulullah hadir sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi semua ya. Tentu kita ingin juga semua umat muslim ya di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia juga sama-sama menebarkan kebaikan, juga sama-sama berbuat kebaikan untuk sesama. Kita berharap seperti itu ya harapannya. Ya ini teman-teman ya, banyak jemaah-jemaah yang memanfaatkan dapur-dapur atau warung-warung bersama, warung gratis yang disiapkan di titik-titik tempat jemaah berkumpul, setidaknya untuk mengisi perut ya, karena udah nggak bisa gerak lagi ya, mau nyari makanan juga nggak bisa, warung-warung juga sudah pada tutup, jadi mau tidak mau hanya bisa memanfaatkan apa yang ada di lokasi ini teman-teman. Yang penting ada dulu, nanti kalau malam biasanya yang dibagi adalah nasi ya, nasi yang sudah dimasak, sudah dibungkus, tinggal dimakan, itu sudah ada. Demikian teman-teman kondisi haul Gurus Kumpul siang ini ya, di titik siang ini di pukul 2 hari Minggu 5 Januari 2025, haul yang ke-20 Abah Gurus Kumpul. Demikian video kali ini, nggak perlu ditanya, bisa keluar masuk di akses mana aja ya. Ya, dan teman-teman ternyata persoalannya bukan pakai rompi bisa bebas apa enggak, biar pakai rompi juga. Lihat manusia ada ribuan begini, nggak bisa juga kemana-mana. Jadi saya tertahan di depan pintu masuk ke kubah Gurus Kumpul. Lautan manusia sudah memenuhi jalanan poros kumpul ini teman-teman, dan mereka berusaha merangsek masuk ke musola Ar-Raudhah Kumpul, tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Karena memang di dalam Raudhah Kumpul ini juga sudah penuh dengan para jemaah haul Gurus Kumpul. Jadi mau tidak mau para jemaah ini harus disebar atau harus mengisi kantong-kantong gang-gang ya yang sudah disiapkan di sekitar تجلى الحق في عالم قدس واسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان.
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الرسل على مقام وتناهى في مجدي وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتنت بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤوني وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة Pasar Ketuah Hibak parkiran kendaraan. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى jangan terlalu intel kalau bubur. وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. Bilakan aku ikut ya kan aja mengkok. Ikut ya kan aja. Terima kasih banyak. Gratis berdataan. وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صوت المجد بقربه وتفيأوا إلى أشرف العصر وحبه ما عطل الأقوال إلى dari Palangkaraya di tubuh anaknya Rizky Jono
tahun di Posko Pusat 690 samping lampu merah. أما بعد فلما كان قدرة الله تعالى القديم بظهور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من زوج ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف باستقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وصارت الدنيا تدور ما عبرت وقصصت به من قصصت وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار نور وبهى وتعلقت الأخلاق من هذه القرون لأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور مع نور وإن كانت الألسن لا تبي بوجه حجار أوصافنا المنصور تشويقا للسامعين خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا نضرب الأقلام عن سوء خير العنام ولكن الزاني لا تدري لما حفظه من زياد أشرف المخلوقين وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتقدم والسامع ولعل الله ينفع بالمتقدم والسامع ولعل الله ينفع بالمتقدم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترفقان بمراعي ذلك وقد آمن القلم أن يخط ما تكون بالعمل مما استفاده بفضل صفات هذا العبد المحمود الكامل والشمائل الذكية والشمائل وهنا وكلما بلغ إلينا في شأن هذا الحديث من أخبار وآثار يتشرب كتابة القلم والقرطاس وتتنزأ في هذه الأسماء والأبصار قد بلغنا بالأحاديث المشهورة Berkumpul kumpul, baik yang memiliki kesempatan bisa hadir secara langsung atau hanya sebatas mampu mengikuti dari layanan virtual. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan hari terus jaga ukhuwah, saling membantu dan meneladani akhlak beliau dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan ini dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meneteskan air mata. Betapa berjuta-juta manusia menghadiri acara haul beliau. Sungguh ini meyakinkan kita bahwa beliau adalah seorang wali yang begitu besar di sisi Allah.
dan sangat dihormati oleh umat. Ini yang selalu disampaikan Tuan Guru Batak, setetes karomah wali, maka akal pun tunduk. Ini yang disampaikan para ulama yang sering saya ulang-ulang, bahwa setinggi-tinggi pencapaian teknologi masih bisa dikejar oleh akal. Tetapi setetes aroma para wali, akal pun tunduk. Menyaksikan Tuan Guru, Abang Guru sekumpul ini, akal kita pun tunduk. Tanpa lautan manusia, berjuta-juta manusia hadir di tempat ini semata-mata untuk mengenang beliau. Bukankah ini sebentuk karomah yang begitu nyata? Afala ta'qilun. Seharusnya kita berpikir untuk kemudian meneladani, menapaki jejak kesolehan para aulia Allah. Di malam puncak haul Abah Guru sekumpul, kami dan rombongan sudah tidak mampu lagi untuk menembus komplek Ar-Raudhah Abah Guru sekumpul. Kami hanya mampu menembus sampai di lapangan Nurjani, dan dari situlah kami mengikuti acara malam puncak haul Abah Guru sekumpul. Tuan Guru Batak menyampaikan kepada kami, yang penting mahabbah dikuatkan. Maka ketika kita berjarak kepada makom para wali itu dengan adab dan mahabbahmu yang kuat kepadanya, maka tidak perlu untuk memikirkan apalagi berharap untuk dihormati, ditempatkan secara khusus. Hinakan aja dirimu, lebur aja kepada mahabbah itu. Tempatkan wali itu dengan penuh mahabbah dan istimewa di hatimu. Insya Allah akan menempatkan kita secara istimewa di hati para wali itu dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa perjalanan spiritual kami dalam ziarah wali, terkhusus menghadiri acara haul Tuan Guru sekumpul, dan bagaimana rangkaian kegiatannya, saksikan terus videonya. Perjalanan spiritual yang benar-benar menakjubkan. Sejak kami sampai di Pelabuhan Samudra Batu Licin, kami bergerak ke Martapura untuk berziarah ke Datuk Pelampaian dan secara khusus menghadiri haul Tuan Guru Syekh Jaini bin Abdul Goni atau populer disebut Abah Guru sekumpul. Kami menyaksikan sepanjang jalan terdapat rest area yang menyediakan makanan gratis, padahal posisi kami masih sekitar 3 atau 4 jam lagi dari kota Martapura. Bahkan pada pagi harinya, di saat kami tiba di Pelabuhan Batu Licin, kami minta salah satu jamaah rombongan kami untuk membeli sarapan pagi ke warung terdekat. Begitu saat membayar, ketika ditanya, "Kami dari mana?" oleh pemilik warung, dan disampaikan bahwa kami dari Medan dan hendak menghadiri haul Abah Guru sekumpul, langsung sarapan kami digratiskan. Masya Allah. Semua gratis, mantap Abah sekumpul, Allah. Tahun yang ke-20, tahun yang ke-20. Warga negeri kaum muslim yang di Sumatera Utara ataupun yang ada di Indonesia, kalau jika ada rezeki tahun depan, mantaplah Kalimantan Selatan, mantaplah Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami menyaksikan sepanjang jalan dalam perjalanan kami, menyediakan makanan gratis di sepanjang jalan dan di masjid-masjid dan di pos-pos tertentu di masyarakat, di persimpangan jalan dan lain sebagainya. Bukan hanya menyediakan makanan, tapi juga sekaligus pos relawan bagi yang membutuhkan informasi dan bantuan. Karena kami begitu penasaran, kami pun mencoba bertanya dari mana sumber dana kepada relawan yang menyediakan makanan gratis ini. Mereka pun menjawab bahwa semua ini merupakan swadaya masyarakat saling mengumpulkan uang semampunya untuk berkhidmat terhadap Abah Guru Sekumpul. Ini swadaya kami, atau masyarakat sendiri, atau bantuan para dermawan. Sama sekali tidak ada bantuan yang sifat khusus untuk membiayai kami. Tidak digaji, justru kami amat bersyukur bisa membantu, melayani, dan berkhidmat kepada Haul Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah wali Allah yang kami sangat bersyukur beliau ada di Kalimantan ini. Masya Allah, alangkah besarnya nama Abah Guru Sekumpul ini. Relawan nggak ada unsur minta-minta, nggak ada, ikhlas hati masing-masing. Alhamdulillah kami mengadakan karya dari awalnya nggak ada dana, nggak tahu datang dari mana dana, ada aja gitu ya. Alhamdulillah. Kita buka karya sudah dari hari Kamis sampai rencana hari Senin. Oh ya, sampai puncak ya Pak ya? Sampai puncak. Ya, semoga lancar ya Pak. Mari Pak. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Bubuk TGW Tuan Guru mursyid tarekat Naksabandia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Bubuk mursyid tarekat Naksabandia, saya cium tangan beliau. Beliau kalau cium tangan saya, beliau bukan sampai lagi. Dan beliau dokter sudah hadir. Waktu subuh, Suluk dan berkhalwat kami sengaja hadir di kota Martapura yang dijuluki kota Serambi Mekah ini, tepatnya Jumat pagi hari atau sekitar 3 hari sebelum puncak haul. Kami sengaja lebih lama di sini karena kami berniat bisa lebih menikmati perjalanan spiritual ini. Kami terlebih dahulu ziarah ke makam Datuk Lampaian, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk mengambil adab. Bagi pada sebagian rombongan Tuan Guru Batak, ini merupakan ziarah yang kedua kali, setelah ziarah pertama sekitar tahun 2010 atau 2011. Dan Tuan Guru Batak sendiri sudah menyampaikan bagaimana kisah pertama kali bisa berziarah ke Abah Guru Sekumpul yang datang begitu jauh dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu subuh, kami, rombongan Tuan Guru Batak, sudah berniat untuk sholat subuh di Musola Ar-Raudhah sekaligus ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul. Di subuh Sabtu, kami sudah menyaksikan betapa manusia sudah membanjiri komplek Ar-Raudhah Abah Sekumpul. Kami tidak lagi bisa sholat di dalam kawasan musola, melainkan sudah di luar pelataran. Kami menginap di Wisma HDK
dekat bandara. Sekitar 1 jam jarak tempuh dari penginapan kami ke komplek Ar-Raudhah Sekumpul. Waktu subuh, kami pulang pergi naik Grab dari penginapan. Alhamdulillah, perjalanan kami lancar. Pada minggu subuh, kami perginya pun masih dapat Grab untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di musola Ar-Raudhah Sekumpul. Kami menyaksikan lautan manusia sudah luber di komplek Ar-Raudhah. Masih jauh jarak kami dengan musola, tapi manusia sudah semakin melaut. Kami pun sholat hampir berdesak-desakan di sepanjang ruas jalan menuju komplek Ar-Raudhah. Dan begitu selesai sholat subuh, kami pun hendak pulang lagi ke penginapan dengan niat kembali lagi pada siang hari untuk persiapan malam puncak haul Abah Guru Sekumpul. Namun, apa yang terjadi? Mulai dari setelah subuh sekitar jam 7 pagi, kami berjalan sepanjang jalan hampir berkilo-kilometer. Manusia sudah semakin berjubel. Kami pun tidak bisa lagi mengakses Grab karena sudah susah masuk dan jaringan pun sudah down. Kami berjalan lagi sekitar 5 km untuk mencari sinyal yang kuat dan mengakses Grab. Ternyata sepanjang jalan semakin jauh, justru manusia semakin padat berdatangan. Allahu Akbar. Masya Allah, kami pun akhirnya kesasar, tidak dapat akses Grab dan tidak tahu lagi jalan untuk kembali ke penginapan karena manusia sudah semakin padat. Alhamdulillah, karena kami sudah kesasar, kami pun akhirnya meminta tolong kepada relawan-relawan pada posko-posko yang tersedia. Kami pun dibantu dengan cara dibonceng lewat motor dari pos ke pos atau estafet, dan akhirnya kami pun diantar sampai ke penginapan. Kami merasakan para relawan Abah Guru Sekumpul begitu baik, responsif, ramah, dan sangat peduli. Kami sengaja memberikan sedikit rezeki untuk berbagi sebagai bentuk terima kasih. Namun mereka menolak dengan penuh rendah hati. Bagi mereka, ini adalah bentuk khidmat mereka terhadap Abah Guru Sekumpul. Bapak-bapak ini berkah Guru Sekumpul luar biasa. Tadi ada kebesaran hati kami supaya berikan sedikit, sekedar uang minyak gak diterima. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi, Bapak Doni, Bapak Susilo. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih ya Pak. Perjalanan spiritual ziarah kami menghadiri Abah Guru Sekumpul ini, sungguh kami merasakan dipenuhi dengan keberkahan. Meskipun kami dan seluruh jamaah tidak bisa lagi ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul karena kubah atau makam telah dikunci untuk sementara waktu, tapi kami merasakan kedekatan rohani yang begitu kuat. Abah Guru dekat dan seakan istimewa di hati kami. Meskipun hanya bisa menatap dan ziarah dari luar tembok atau dari kejauhan. Ini yang selalu dipesankan Tuan Guru Batak kepada kami. Jika mahabbahmu kuat kepada Sang Wali, maka dia akan menjadi dekat dan terasa dekat di hatimu, meskipun di batas tembok dan jarak. Istimewakanlah para wali Allah di hatimu dan jangan pernah berpikir agar kita dihormati atau ditempatkan secara khusus. Hinakan saja dirimu, leburkan saja dirimu pada mahabbahmu. Niscaya engkau akan mendapatkan tempat yang lebih istimewa. Dan pada malam puncak ini, mulai sholat maghrib berjamaah, kami pun mengikuti serangkaian zikir, sholawat dan doa sampai sholat isya atau sampai kegiatan haul ini selesai. Menyaksikan lautan manusia, jutaan manusia, dan bagaimana orang-orang menghormati Abah Guru Sekumpul, sungguh kita tidak dapat lagi meragukan akan kewaliannya di sisi Allah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau
Abah Guru Sekumpul sungguh merupakan layang ganjil, kekasih yang penuh istimewa, kekasih Allah, kekasih Rasulullah yang segala jejak kesolehannya dapat kita teladani dan dapat kita tapaki bersama agar kelak kita berkumpul bersamanya di jannah. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa diijabah Allah dan kita mendapat keberkahan dari Allah. Berkah Abah Guru Sekumpul. Amin, amin ya rabbal alamin. Berziarahlah kepada makam para aulia, para ulama-ulama dan guru-guru kita dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat kepada mereka. Insya Allah, mahabbah itu, cinta itu merupakan pecahan dari cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Walladzina amanu asyaddu hubban. Orang-orang beriman itu amat bersangat cintanya kepada Allah. Mari kita galakkan ziarah kepada makam para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti ziarah. Padahal mereka yang anti ziarah itu mereka sesungguhnya pelaku bidah. Kenapa? Karena ziarah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi ziarahnya malam hari lagi. Kalau ziarah sunnah Nabi, kenapa mereka anti ziarah? Maka hati-hati, jangan menjauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang matinya sakit, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakin setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti ziarah. Mereka pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari sunnah Nabi. Hati-hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami yang jauh dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Majelis Rambi Darussalam Simulungun, jauh lagi ke perbatasan dekat Kabupaten Asahan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah, ridha Allah, kami dapat hadir ziarah dan mengikuti haul yang ke-20 wali Allah, Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Dan begitu kami tiba, kami memulai dengan berjalan kepada makom Datuk Kelampayan, makom wali Allah Syekh Muhammad Arsyad Al-Majad. Mudah-mudahan keberkahan melimpahi kita semua. Dan berkeluar ia dan berkeluar ia dirikan. Yang membimbing zikir itu namanya Apa keutamaan ziarah wali? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya, berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah. Yang pertama,
apabila kita berniat jaroh kepada makom wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barakah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berjarak, selain semata-mata karena mahabbah cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati, karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Arifin anaknya Ilham, keponakanku, yang merupakan seorang pengusaha, tetapi juga seorang yang berilmu, sering berzikir di musola dan masjid. Ustadz Arifin Ilham memiliki kenangan khusus dengan Abah Guru Sekumpul yang menyampaikan banyak pesan kepadanya. Apabila kamu nanti berceramah, jangan merendahkan, menghina, atau memfitnah orang lain. Cintailah para ulama dan habaib. Jika ada orang berbuat jahat kepada kita, sebaiknya jangan dibalas, tetapi doakan yang terbaik untuk mereka. Laksanakan amalan yang diajarkan oleh gurumu, meskipun itu hanya sekadar membaca bismillah. Wallahu alam. Ustadz Arifin Ilham pernah bercerita bahwa dia sering bertemu dengan Abah Guru Sekumpul dalam keadaan sadar. Suatu ketika, saat membaca Al-Quran di kamarnya, beliau keliru dalam membaca salah satu hukum bacaan pada surah Hud ayat 41. Tiba-tiba, Abah Guru Sekumpul muncul di depannya secara fisik, dan dengan suara lantang langsung memperbaiki bacaannya. Satu acara keagamaan terbesar di Indonesia. Keunikan Haul Abah Guru Sekumpul. Haul Abah Guru Sekumpul istimewa dan berbeda dari acara haul lainnya. Haul Abah Guru Sekumpul adalah salah satu acara haul terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan jemaah dari seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah hadir di Martapura. Kehadiran jemaah dari berbagai suku, bahasa, dan latar belakang menunjukkan semangat ukhuwah Islamiyah yang kuat. Mereka datang dengan niat yang sama, mencari keberkahan dan mengenang jasa ulama besar. Warga Martapura dan daerah sekitarnya secara sukarela ikut berkontribusi dalam mensukseskan acara. Mereka menyediakan konsumsi gratis, tempat tinggal bagi jemaah, hingga transportasi lokal. Ribuan relawan dari berbagai kalangan, termasuk pemuda, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal, bahu-membahu membantu pelaksanaan haul, mulai dari pengaturan lalu lintas, logistik, hingga keamanan. Salah satu keunikan yang mencolok adalah tersedianya makanan dan minuman secara gratis untuk seluruh jamaah yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Ini adalah bentuk keberkahan haul yang terus dirasakan. Makanan disiapkan di dapur umum besar yang dioperasikan oleh relawan, dan penyediaan ini berlangsung tanpa henti selama acara. Dalam beberapa tahun terakhir,
نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تنجلي عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمم ما في الضمائر وافتحوا باب السلام يا شفيع المذنبين ذا زمان بدوينا بالبلايا فالبلينا فادركوا في كل حال قد جئناك منكم طالب وراجي عليك يصلح الله لي عواجي بادروا غير ذنبي ذا أنا مقبل بعيبي فاصلحوا حالات قلبي واسمعوا لي بالإكالة أنا ناشد بالعاشق فبكم أرجو فلاحي بارك الله بالنواصي واكفنا شر الفوالى يا وسيع الجاه عجل بالمطالب لي وسهل كن معي في كل منزل
قد خطأ لأهل الرسالة منكم أطلب لباسي أهلا وسهلا وادفعوا عنا الضلال واسعدونا بالمطالب واصلحوا كل جميل عندكم نعم المكاسب بادروا لي بالزمان يا رسول مطلب منكم بشارة نورك الساطع بدا ما شاء الله صار في المحبة علا يحظى منك شفا علا يحظى منك شفا علا يحظى
Assalamualaikum warahmatullahi dan live streaming bagi yang tidak bisa hadir. Pengaturan parkir yang melibatkan ribuan kendaraan dikelola dengan baik, termasuk penyediaan shuttle bus dari lokasi parkir ke pusat acara. Meskipun banyak pedagang kecil yang memanfaatkan momen ini, inti acara tetaplah spiritual. Tidak ada tiket masuk, tidak ada keuntungan komersial bagi penyelenggara. Semuanya didasari niat ikhlas untuk mencari ridho Allah. Acara dimulai dengan pembacaan maulid yang syahdu, diiringi lantunan salawat dari ribuan jamaah. Salah satu momen puncak adalah doa bersama yang dipimpin oleh para ulama. Suasana khusyuk terasa ketika jutaan jemaah memanjatkan doa serentak. Meski dihadiri jutaan orang, kebersihan tetap menjadi perhatian utama. Relawan kebersihan bergerak cepat untuk memastikan area tetap bersih selama dan setelah acara. Jamaah pun didorong untuk menjaga ketertiban dan tidak meninggalkan sampah sembarangan. Banyak jamaah yang mengaku merasakan keberkahan setelah menghadiri haul ini, seperti terkabulnya doa, rezeki yang dilapangkan, atau mendapatkan ketenangan hati. Kisah-kisah tentang pengalaman spiritual ini sering menjadi cerita yang menginspirasi jemaah lainnya untuk datang di tahun berikutnya. Mengingat banyaknya jamaah, layar besar dipasang di berbagai titik untuk memastikan semua orang bisa mengikuti rangkaian acara meski berada jauh dari lokasi utama. Kehadiran jutaan jemaah membawa berkah ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama pedagang makanan, penyedia transportasi, dan penginapan. Acara ini mempererat hubungan antara umat Islam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai satu keluarga besar yang bersatu dalam kecintaan kepada ulama. Acara haul Abah Gurus Kumpul ini merupakan salah satu peringatan keagamaan terbesar di Kalimantan Selatan dan termasuk di Indonesia, yang mana pada haul di tahun 2025 ini jamaah yang hadir jauh lebih membludak hingga lebih dari 4,1 juta jamaah, yang mana bukan hanya dari masyarakat Kalimantan Selatan saja, namun banyak juga jamaah yang hadir dari berbagai penjuru kota Indonesia, hampir setara dengan seluruh jumlah penduduk Kalimantan Selatan, yakni 4,2 juta. Penting untuk diketahui, belajar dari Habib Husain Ja'far Al-Haddad, seorang mubalik muda sekaligus direktur studi filosofi atau Sofi, membagikan pengalamannya menghadiri haul ke-20 Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani pada Ahad 5 Januari 2025. Untuk menghadiri haul, yaitu peringatan tahunan atas wafatnya seorang tokoh dalam Islam, yang dalam hal ini yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau populer dengan nama Gurus Kumpul. Acara yang rutin dikelar setiap 5 Rajab di Musola Ar-Raudhah Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ini dikenal sebagai hal terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Tahun ini, acara tersebut dihadiri sekitar 5 juta jamaah. Abah Gurus Kumpul sendiri adalah keturunan ulama besar yang nasabnya sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini menambah kehormatan bagi para jemaah yang hadir untuk mengenang beliau.
Alhamdulillah, saya selesai menghadiri haul Abah Gurus Kumpul, acara haul terbesar di Indonesia, ujar Habib Hussein yang dikenal sebagai dai milenial dengan konsep dakwah Islam cinta. Itu adalah acara haul Abah Gurus Kumpul. Begitulah cinta. Dia memiliki daya tarik yang terbesar, teragung, dan terkuat. Habib Hussein mengungkapkan bahwa ia hanya dapat mencapai sekitar 1 kilometer dari makam Gurus Kumpul setelah berjalan kaki sejauh 4 kilometer. Dari jarak 15 kilometer itu sudah macet kendaraan. 5 kilometer sudah penuh dengan jamaah. Saya duduk di rumah warga yang disulap menjadi tempat istirahat. Sepanjang 5 kilometer, warga menyambut tamu dengan makanan, minuman, jajanan, dan keramahan yang luar biasa, ungkapnya. Bukan hanya beliau Habib Hussein, Buya Yahya, Syakir Daulay, dan Habib Lutfi bin Yahya juga nampak hadir di tengah-tengah haul. Ya Rasulullah, ji'na nastamid fi kulli hina kullana wal hadirina wa'ti kullan ma bibala. Sebelum acara besar ini, tercatat ada 32.000 budak. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memastikan kelancaran selama berlangsungnya haul. Pada haul ke-20 Abah Gurus Kumpul, putra pertama Abah Guru, Amin Badali, hadir bersama adiknya, Ahmad Hafi Badali Al-Banjari. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, kedua putra Abah Guru ini tidak tampil secara mencolok. Melalui sebuah unggahan, tampak Amin dan Hafi duduk di bagian mihrab musola Ar-Raudhah, terlindung oleh partisi ukiran kayu setinggi lebih dari 1 meter. Setelah acara haul selesai, keduanya muncul melintasi pintu yang berada di samping mihrab, mengenakan gamis dan peci putih bersih. Haul Abah Gurus Kumpul bukan hanya peringatan atas wafatnya seorang ulama besar, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah antar jamaah. Dengan persiapan matang, acara ini berjalan lancar, aman, dan penuh berkah. Semoga apa yang telah kita bahas mengenai haul Abah Gurus Kumpul, pesan-pesan beliau, serta teladan yang beliau tinggalkan dapat menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Abah Gurus Kumpul bukan hanya meninggalkan warisan ilmu, tetapi juga teladan kehidupan yang penuh keteladanan, kesederhanaan, dan keikhlasan.